Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Kurnia dari program studi Sistem Informasi. Video ini merupakan tugas ujian akhir semester mata kuliah Big Data Analis dan Business Intelligence. Praktikum pertama, yaitu yang pertama membuat variabel dan melakukan pemanggilan variabel. Hal pertama yang kita lakukan adalah mencetak kalimat hello world dengan mengetik print hello world, kemudian dilanjutkan dengan membuat variabel x yang memiliki value 12 untuk menampilkan nilai dari variabel x tersebut. Kita tampilkan dengan menulis print nilai a sama dengan kosongkan dan koma x sehingga muncul kalimat nilai a sama dengan 12 di output. Yang kedua, menjalankan beberapa perintah. Yang pertama, menggunakan print dan variabel. Pertama, kita buat variabel A bernilai 12 dan B bernilai 4. Kemudian di variabel check, tambahkan kedua value dari variabel A 12 dan B 4 dengan menulis A plus B. Terakhir, kita tampilkan hasil dengan mencetak hasil pertambahan dengan menulis print C. Yang kedua, perintah print penggabungan string dan variabel dengan tanda koma. Kita bisa menampilkan value dari sebuah variabel bersamaan dengan string baru. String tanpa asigen dengan variabel. Formatnya adalah print variable string. Print penggabungan menggunakan simbol integer, float, n sebagai n angka di belakang koma, dan string. Contoh kode penggunaan string formatting di Python. Integer berguna untuk menampilkan integer milik variabel yang sudah dideklarasikan sebelumnya secara urut dari A ke B ke C. Lalu kita deklarasikan variabel baru untuk menampung value string, yaitu nama dengan value Budi dan teman untuk value Anto. Kedua variabel tersebut kita munculkan kembali dengan string formatting. Yang keempat, operator aritmatika. Coba jalankan perintah-perintah berikut. Kode-kode di atas berguna untuk menuliskan berbagai operasi aritmatika. Operator yang kita gunakan untuk menghitung operasi matematika mulai dari perjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan lain sebagainya yang ada di pemrograman Python. Praktikum 2. Yang pertama, menggunakan fungsi input. Fungsi input memungkinkan pengguna untuk memasukkan nilai atau value ke dalam program. Program di atas, user bisa melakukan input data, nama, memasukkan value nama, umur, memasukkan value umur, IPK memasukkan value IPK. Kemudian, setelah user telah memasukkan nilai-nilai tersebut, program akan langsung mencetak output sesuai dengan nilai-nilai yang telah dimasukkan oleh user dengan fungsi print. 2. Menggunakan fungsi input. Program di atas intinya masih sama dengan program nomor 1. Di program nomor 2 ini, kita awali dengan mendeklarasikan variabel A yang nanti akan menginput nilai pertama dengan tipe data seperti kode berikut. 3. Menggunakan if-else. Program ini kita menggunakan seleksi kondisi untuk menyeleksi input yang dimasukkan oleh user. Pertama-tama kita masukkan nilai ke variabel bilangan dengan kode berikut. Jika seleksi if tersebut bernilai false, nilai tidak habis dinilai bagi 2 ganjil. Maka, program akan menampilkan print bilangan-bilangan merupakan bilangan ganjil. 4. Menggunakan perulangan. Pertama, kita masukkan nilai berupa string ke dalam variabel teks. Lalu, kita deklarasikan 2 variabel baru dengan nilai 0, supaya saat perhitungan nilai dimulai dari 0, seperti kode berikut. Praktikum 3. 1. Menggunakan fungsi membuat plotting data pada sumbu ordinat. A. Membuat garis koordinat untuk plotting data menggunakan perintah di bawah ini. Sebelum kita menulis kode di atas, pertama-tama kita harus mengimport matplotlib. Matplotlib adalah library yang paling sering digunakan oleh para data science karena dapat digunakan untuk memvisualisasikan data dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi. Pada kode di atas, kita integrasikan matplotlib dengan pyplot dengan menuliskan matplotlib.pyplot. Baris kode tersebut berfungsi untuk mengimport sebuah koleksi berisi fungsi-fungsi yang membuat matplotlib bekerja sama seperti MATLAB. B. Menampilkan data ordinat untuk data 2,4, 2,5,11, 6,14, 7,17, 9,24. Digunakan coding di bawah ini.
Complete plot adalah fungsi untuk menampilkan atau menggambarkan titik poin markas pada sebuah diagram. C. Membuat garis pada titik-titik koordinat di atas dengan menghilangkan GS dan tampilan di bawah ini. Pada kode di atas, kita menghilangkan GS sehingga secara otomatis kita menghilangkan titik grid space yang digunakan untuk menentukan geometri pada sebuah grid untuk menampilkan sebuah subplot. Sebagai gantinya, bagan akan menampilkan garis sesuai dengan koordinat pada kode yang dituliskan. D. Membuat plotting data dengan memberi nama variabel sumbu X dan sumbu Y seperti di bawah ini. Pada kode di atas, kita menambahkan nama pada sisi X dan sisi Y. Pada sisi X, kita beri nama actual bird weight dan kita beri nama sisi Y dengan estimated break weight. Untuk melakukan itu, kita menggunakan fungsi X label dan Y label. Kedua fungsi tersebut merupakan metode di dalam modul pyplot dalam library matplotlib yang berguna untuk mengatur label Unix X aksis dan Y aksis. Praktikum 4. 1. Melakukan crowing data untuk keyword minyak goreng langka hanya untuk bulan Februari 2022. Terjadi error pada codingan berikut, jadi kita skip. Praktikum 5. 1. Buka Jupyter Notebook, ketikkan skrip berikut. Fungsi dari teks adalah menghilangkan bagian lain selain teks yang ada di file HTML tersebut, sehingga hanya menyisakan teks dan bagian kosong yang terletak pada sebelum dan setelah file teks. Fungsi dari skrip adalah memotong atau menghilangkan bagian kosong tersebut sehingga yang tersisa hanyalah teks tanpa bagian. 2. Buatlah file baru dan kopikan skrip program di atas, kemudian modifikasi seperti di bawah ini. 3. Gunakan file web 1 HTML, kemudian buatlah file baru dan ketikkan perintah seperti di bawah ini. Fin. Menemukan dan mengambil hanya data yang ditargetkan saja. Final. Menemukan dan mengambil seluruh data. 4. Buatlah file baru dan ketikkan skrip berikut ini. Masih menggunakan file web 1 HTML, kita masukkan skrip dari div kelas 2 dengan deklarasi variabel D beserta value-nya seperti kode berikut. 5. Bukalah alamat web www.detik.com, inspek elemen pada bagian terpopuler. 6. Klik kanan pada halaman tersebut, kemudian view search. Lalu ke-7, buatlah file baru dan ketikkan perintah berikut. Pada kode di atas, kita hanya mengambil judul pada halaman terpopuler. Pertama, kita masukkan kode berikut. 8. Gunakan file table HTML, lalu buat file baru, kemudian ketikkan skrip berikut ini. Pada kasus di atas, kita mengambil data dari setiap baris atau row pada tabel di dalam file tabel HTML. Setelah mengambil data-data teks tersebut, kita tampilkan hasilnya sedemikian rupa dengan kode berikut. Praktikum 6. Langkah awal buat file L1 Python. Untuk mengakses data CPS-nya, ketikkan skrip berikut ini. Langkah berikutnya membaca file pegawai. Buatlah file baru bernama ITL2 Python dan ketikkan skrip berikut ini. Gabungkan isi ITL1 Python dan ITL2 Python ke file baru bernama ITL3 Python, lalu lengkapi program dengan mengetik skrip berikut. Praktikum 7. 1. Tahap processing untuk data kosong. Ambil data yang ada di modul 3, tampilkan 20 data insurance dan semua data 3. Data pada insurance di atas terdapat missing value data kosong yang ditandai dengan NaN pada beberapa kolom atau atribut atau file. Data ini akan menjadi masalah besar dalam mengelola data apabila jumlah missing data banyak sekali. Sebelum melakukan pengelolaan data, sebaiknya dilakukan pengecekan data missing value pada dataset yang kita miliki dengan coding dan output sebagai berikut. Hasil dari output tidak ada missing value, kemudian memanggil dataset dengan nama data 3 CPS. Untuk cek missing value, ketikkan kode checking missing value. Selanjutnya memberi tanda untuk data missing value memudahkan kita melihat data kosong. Ketikkan dengan kode berikut. Kemudian membuat dataset baru dengan kode berikut. Data yang null atau none dalam proses pengelolaan data akan menjadi masalah apabila jumlahnya terlalu besar.
Untuk mengatasi masalah ini, dalam tahap processing data, data-data kosong dapat diisi dengan nilai estimasi, ukuran pusat data, misalnya nilai rata-rata seperti kode berikut. Praktikum 8. Load data image dan data cancer. Gunakan kode berikut. Terdapat data sebanyak 569 dengan 30 fitur atau atribut. Menambahkan satu atribut sebagai target baru dengan codingan di bawah ini. Menampilkan fitur database dengan kode berikut. Pada kode di atas, kita mengimport pandas untuk membuat data frame, data final untuk menampilkan data dalam bentuk tabular. Kemudian kita tampilkan fitur pada database dengan menuliskan kode berikut. Menampilkan isi database dengan 31 fitur tambahan diberi nama label. Bisa kita lihat di array fitur bahwa tidak ada file label. Maka dari itu, kita harus menampilkan file label secara manual ke dalam array fitur dengan menuliskan baris kode sebagai berikut. Mengganti isi label, dataset yang ada menunjukkan bahwa isi dari kolom label adalah 0 dan 1. Lihat dengan menggeser output yang ada apabila angka 0 dan 1 akan diganti dengan kelas lain, maka kodenya sebagai berikut. Praktikum 9, membaca data CSV, ambil file yang ada dengan kode berikut. Manipulasi data, melihat jumlah data dan banyak kolom dengan kode berikut, kemudian menampilkan nama-nama variabel kolom dengan kode berikut, kemudian C, menampilkan beberapa variabel kolom dengan kode berikut ini. Selanjutnya, menghitung ukuran pusat. Menghitung rata-rata untuk satu variabel dengan data sebagai berikut. Kemudian, menghitung rata-rata untuk data tertentu terhadap sebuah variabel, misal akan dihitung nilai rata-rata variabel PIQ khusus untuk data pasien perempuan sebagai berikut. Kemudian, menghitung nilai median, mencari nilai maksimal dan minimal dari sebuah data, menampilkan nilai minimal dan maksimal dari sebuah variabel. Praktikum 10, clustering. Kita gunakan dataset yang ada di Sklearn dengan nama database make blobs. Dengan 300 data sampel dari data yang ada, kita akan buat data center 1 dengan sebaran cluster 0,9. Buat dengan kode berikut. Di grafik tersebut, data dikelompokkan menjadi satu cluster saja dengan kode center 1. Algoritma K-means. Sebelum kita melakukan pengelompokan data, wajib ditentukan jumlah cluster terbaik dari jumlah data atau iterasi yang digunakan. Salah satu metode untuk menentukan nilai optimum jumlah cluster dapat digunakan Elblow method. Kemudian kita menggunakan metode fit predict yang mereturn untuk setiap observasi yang termasuk dalam klaster tempat klien berada dan sekaligus akan mengembalikan nomor klaster ini menjadi vektor tunggal yang disebut Y K-means. Kemudian kita visualisasikan berikut kodenya. Praktikum 11. Pada model ini akan dikenalkan beberapa classifier metode antara lain KNN, SPM, Naive Bayes Classifier. Beberapa lib yang akan kita gunakan Sklearn dan PANS. Akan kita gunakan dataset dari UCE Machine Learning Iris CSP. Load dataset Iris CSP dengan fungsi pandas yaitu pd-read CSP, kemudian letakkan kode untuk load tersebut di dalam variabel bernama data. Lalu cetak 5 baris pertama dataset dengan baris kode print data head 5. Terdapat 6 fitur atau kolom dan akan kita drop satu fitur yaitu ID dengan coding di bawah ini. Kita buat variabel X yang terdiri dari 4 fitur di atas dan variabel Y yang merupakan kelas target yaitu spesies. Coding pembagian variabelnya ada di bawah ini. Semua dataset dalam bentuk X dan Y diubah ke dalam vektor metrik. Dataset terdiri dari 150 data atau record. Dari dataset di atas akan dibagi menjadi data train dan data testing dengan menggunakan modul train test split dari Scrum agar dapat membagi data train dan dataset berdasarkan rancangan kita. Data train akan kita pakai sebanyak 80% dan testing 20%. Setelah menjalankan kode di bawah, perhatikan tampilan data untuk X train dan Y train. Kita bandingkan dua klasifikasi yaitu SPM dan KNN. Pertama, kita tuliskan model yang akan digunakan yaitu SPM dan KNN yang diset dengan Naive 5. Kemudian, kedua model machine learning tersebut kita fitkan pada X-train dan Y-train. Lalu kita prediksi kinerja model tersebut dengan data tes yaitu dengan baris kode berikut. Setelah model kita definisikan, selanjutnya akan kita lakukan predik dari hasil pemodelan di atas dan kita hitung convenience matriksnya. Dari dua metode di atas, ternyata KNN mempunyai hasil yang lebih baik dibanding SPM, support vector machine.
Praktikum 13. 1. Import libers yang diperlukan dengan kode berikut. Kita gunakan data branch CSP yang pernah kita buat pada modul 2 sebelumnya. Pertama, kita deklarasi variabel df untuk mewakili data frame, kemudian di dalamnya kita gunakan fungsi pandas untuk membaca dataset, yaitu dengan pd_read CSP, lalu tampilkan 5 data teratas dari dataset branch CSP dengan menuliskan kode df head. Kita tampilkan info dari dataset yang akan kita visualkan dengan coding di bawah ini. Metode info mencetak informasi tentang data yang ada di dalam data frame. Informasi tersebut berisi jumlah kolom label dan data type, memory usage, range index, dan jumlah call di setiap kolom. Kemudian kita akan tampilkan dua variabel PIQ dan MRI_count dari dataset df dengan modul scatterplot dari package Seaborn. Dengan mengambil variabel yaitu PIQ_x dan MRI_count y, kita tampilkan seberapa data dengan fungsi Seaborn yaitu scatterplot. Scatterplot menggunakan dot atau titik untuk mempresentasikan nilai dari dua variabel menarik yang diplot pada sisi horizon X dan vertikal Y. Membuat grafik garis dari Seaborn. Dengan menggunakan dua variabel yang sama dengan tadi, yaitu PIQ dan MRI_count, kita tampilkan grafik datanya menggunakan line plot. Merupakan salah satu fungsi visualisasi data Seaborn yang merupakan jenis plot dasar yang berguna untuk menampilkan grafik informasi berupa rangkaian titik data yang berhubungan dengan segmen garis lurus. Pada kode ini, kita membuat line plot dengan menggunakan metode SNS line plot dan memberi argumen berupa data yang digunakan sebagai sumber X dan Y, yaitu PIQ untuk sumbu X dan MRI_count untuk sumbu Y, sehingga kodenya dapat dilihat di codingan berikut. Ketikkan perintah di bawah ini dan grafik apa yang akan muncul. Fungsi fireplot membuat grid sumbu sedemikian rupa sehingga setiap variabel data akan dibagi di sumbu Y di satu baris dan di sumbu Y X di satu kolom. Fireplot digunakan untuk memahami kumpulan fitur terbaik untuk menjelaskan hubungan antara dua variabel atau untuk membentuk klaster yang paling terpisah. Fireplot juga membantu kita untuk membentuk beberapa model klasifikasi sederhana dengan menggambar beberapa garis sederhana atau memisahkan liner dalam dataset. Praktikum 14. Mereview Netflix data. Perhatikan setiap kode berikut.